Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 23. Nanti saudaraku, jemaat Tuhan, keluargaku, silakan baca masing-masing dan saya akan membagikan firman Tuhan tentang tulisan Rasul Petrus, ya, rasul yang begitu unik dan rasul yang begitu pemberani yang bernama Petrus. Kita akan membahas apa pola pikir dia mengenai Tuhan Yesus, apa pengenalan Petrus terhadap Kristus, dan apa pengenalan Petrus terhadap Allah. Ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25 itu ada satu topik yang menarik. Di sana topiknya saya angkat adalah hidup seorang pengikut Kristus. Jadi Petrus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya, juga Petrus mengajarkan kepada kita bagaimana hidup seorang Kristen, bagaimana hidup seorang pengikut Kristus. Ada 3 hal yang menjadikan kita itu menjadi pengikut Kristus. Kalau kita baca di ayat 23 dikatakan bahwa kategori orang menjadi pengikut Kristus yaitu dia dilahirkan kembali dari firman Allah yang kekal. Jadi, seorang menjadi pengikut Kristus itu harus dilahirkan kembali. Suatu saat Nikodemus bertanya kepada Yesus tentang kerajaan Allah, maka Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak dilahirkan kembali oleh roh dan air, dia tidak dapat menemukan kerajaan Allah. Nah, dilahirkan kembali itu seperti karya yang bukan dari diri kita, tetapi karya dari yang melahirkan kita. Kalau kita sebagai anak manusia secara daging, itu lahir dari ibu. Bukan karena usaha kita, tetapi karena dari orang tua kita. Nah, orang yang dilahirkan kembali itu bukan usaha manusia itu tersendiri, tetapi itu adalah karya Allah. Jadi Allah semata-mata yang membawa kita dilahirkan kembali sebagai anak kerajaan Allah. Nah, yang kedua, kategori kita menjadi pengikut Kristus, yaitu kita disucikan oleh ketaatan kita kepada kebenaran. Keluarga Allah boleh lihat nanti di ayat yang ke-22 daripada 1 Petrus 1. Nah, orang Kristen itu disucikan, dibersihkan, dibenarkan. Ada juga karena ketaatan kita kepada kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti kalau kita taat kepada kebenaran, yaitu Yesus Kristus, maka kita tergolong orang yang mengikut Kristus. Jadi kalau tadi ada ranahnya Allah di mana kita dilahirkan kembali, dan yang kedua adalah ranahnya kita masing-masing. Apakah kita taat untuk percaya kepada Yesus? Jadi pertobatan itu adalah keputusan individu. Ada orang mengalami begitu banyak masalah. Ada dia tidak bertobat. Tetapi ada orang yang menghadapi begitu masalah yang sama. Dia datang kepada Tuhan. Nah, orang yang datang kepada Tuhan ini, dialah yang dikatakan disucikan oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi itu ranah individu kita. Kalau kita di dalam masalah, kita melakukan hal yang salah, kita jatuh ke dalam dosa. Ranah kita adalah kembali kepada Bapa, yaitu pertobatan. Ada orang yang tidak melakukan itu? Ada. Makanya saya bilang bahwa itu adalah free will. Itu adalah kembali kepada individunya masing-masing. Nah, kategori juga orang adalah menjadi pengikut Kristus. Di ayat 18 dan 19 boleh kita lihat, saya akan bacakan. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan
perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya apa? Kita boleh menjadi orang baik, boleh mengasihi sesama. Tetapi kalau tidak ada darah Kristus yang dikorbankan untuk menebus dosa kita, maka kita tetap menjadi orang yang sia-sia. Artinya di sini adalah bahwa saudara saya dan saya itu dibeli, ditebus. Sebelumnya, saudara dan saya itu sudah pasti mati. Tetapi hari ini kita belajar bahwa hanya karena penebusan darah Kristus yang membuat kita menjadi orang yang diselamatkan pada saat ini. Saya sangat percaya sebuah konsep kepemilikan dalam pengertian atau pengenalan saya kepada Tuhan. Artinya begini, kalau saya hari ini menjadi orang Kristen, itu karena saya adalah miliknya Kristus. Sehingga Yesus Kristus itu punya andil dalam hidup saya, dalam hari ini sampai masa depan saya. Kalau ada orang belum menerima Yesus atau dia tidak mengenal Yesus, maka urusan Yesus tidak kepada dia. Urusan Yesus adalah kepada orang-orang yang sudah ditebus olehnya, yaitu orang yang percaya bahwa dia ditebus oleh Tuhan Yesus. Dikatakan dalam ayat tadi bahwa hidupmu itu sudah sia-sia, hidupmu yang dulu itu sudah sia-sia. Suatu hari sering sekarang ini kita melihat sebuah kematian, betul? Sering kita bilang bahwa kematian ini jalan bertemu dengan Yesus. Kalau saya berprinsip atau saya mengenal Allah bukan seperti itu. Kematian adalah kematian. Kematian itu adalah upah daripada dosa. Kalau setiap orang harus mati secara daging, itu adalah kekalahan dia. Kekalahan dia. Karena dia masih berdosa. Dan di situ kita bisa ngerti bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau kita tidak bisa mati dan tidak akan mati, itu baru kita orang yang luar biasa. Seperti Henokh yang langsung diangkat Allah. Seperti Elia yang langsung diangkat Allah. Seperti Yesus yang bangkit dari kematian dan naik kepada kerajaan surga. Karena apa? Inilah orang-orang yang menang. Inilah individu-individu yang tidak kalah dari kematian. Sehingga walaupun hari ini hidup kita ini harus menghadapi kematian. Karena itu kita punya dosa. Jadi kalau saya mau bilang bahwa kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang sia-sia. Orang-orang yang sudah harus mati oleh dosa-dosa kita. Bahkan oleh dosa-dosa dari keturunan atau orang-orang yang di atas kita lagi. Karena dalam firman Tuhan dikatakan oleh karena dosa satu orang maka seluruh keturunannya berdosa. Nah, kalau hari ini kita percaya bahwa kita di dalam kehidupan yang kekal, itu semata-mata karena darah Kristus yang mahal itu, yang menebus kita dari kematian kekal. Kita mati sementara, tetapi setelah itu Tuhan angkat kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekekalan. Maka boleh kita berduka cita di dalam kematian. Apapun itu, kenapa? Kita mengingat bahwa kita adalah orang yang sebenarnya sudah kalah. Puji Tuhannya, kabar baiknya adalah Tuhan akan membangkitkan kita dari kematian. Karena kita ini adalah milik Kristus. Di situ yang kita harus tahu. Karena kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Di sini yang kita harus pahami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan mengubahkan kita dari kesia-siaan, maka tujuan hidup kita ini apa sekarang? Ini pun penting.
tujuan kita di ayat 21, sama-sama kita baca 1 Petrus 1 ayat 21. Dikatakan demikian, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakan Yesus, sehingga imanmu dan pengharapanmu, sama-sama kita baca, tertuju kepada Allah. Orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, orang yang sudah ditebus dari kesia-siaan, hidupnya hari ini tertuju kepada Allah. Kita lihat manusia-manusia ilahi di zaman Alkitab. Daniel 3 kali sehari menghadap Yerusalem karena dia matanya tertuju kepada Allah. Abraham kemana saja dia pergi, dia membangun mezbah supaya matanya tetap tertuju kepada Allah, telinganya tetap tertuju kepada Allah. Bangsa Israel selama di gurun pasir membuat kemah pertemuan supaya ada koneksi antara bangsa ini kepada Allah. Sampai mereka tiba di Yerusalem, mereka membangun bait suci, bait Allah, supaya mata mereka tertuju kepada Allah. Orang Kristen, matanya tertuju kepada Yesus. Kita tidak tahu kemana arah kita, kiblat kita, selain kepada Yesus yang ada di surga. Maka kita angkat tangan kita untuk Tuhan Yesus, karena kita mau mata kita memandang kepada Yesus. Maka di dalam setiap doa-doa kita sampaikan kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya tertuju kepada Allah. Jadi orang Kristen sebenarnya cara hidupnya tertuju kepada Allah. Kalau kita mau melihat atau kita mau merenungkan ciri-ciri orang yang tertuju kepada Allah, kita bisa lihat tadi bapak-bapak, hamba-hambanya di Alkitab. Mereka punya waktu yang rutin berjumpa dengan Allah. Ciri-ciri orang yang matanya tertuju kepada Allah. Mereka mendengar suara Allah. Mereka tahu apa perintah Allah. Mereka suka merenungkan mereka suka merenungkan perintah-perintah hukum-hukum Allah. Dan ciri-ciri orang yang tertuju kepada Allah, mereka mau menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Sering kita menyanyikan itu. Tapi apakah betul hati kita menyenangkan Allah? Tetapi orang yang tertuju kepada Allah, maka dia punya waktu yang rutin kepada Tuhan, mendengar, merenungkan suara Tuhan, dan motivasinya adalah menyenangkan hati Tuhan. Lalu kita bisa belajar tentang perilaku yang benar sebagai pengikut Kristus. Di ayat 13 sampai kepada ayat 14, ayat 17 sampai 22, di sini dikatakan bahwa orang-orang yang perilakunya benar sebagai pengikut Kristus, yang pertama, mengandalkan kasih karunia Allah dan tetap waspada. Mengandalkan kasih karunia Allah dan tetap waspada. Di ayat 13 dikatakan demikian, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi diharapkan kita itu bersandar dan tetap waspada. Yang kedua adalah taat di dalam kekudusan. Orang Kristen harus taat untuk hidup kudus. Oh, tapi bukankah keselamatan bukan karena usaha kita? Memang. Tetapi keselamatan itu kita sudah dapat, tetapi kita taat, belajar taat supaya bisa kudus. Apakah kita sanggup? Mungkin kita tidak sanggup. Tetapi kita taat, kita belajar taat. Karena memang itu yang diinginkan Tuhan. Karena kita mau menyenangkan hatinya.
Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita nggak suka punya musuh, karena Tuhan nggak suka punya musuh. Seperti itu contohnya. Dan yang ketiga, takut kepada Allah. Orang Kristen sering sekali tidak memahami arti takut kepada Allah ini. Karena segala sesuatunya tidak kelihatan. Tuhan tidak kelihatan. Gimana aku mau takut? Tetapi kalau kita hormat dan mau menyenangkan hati Allah, kita takut kepadanya. Dan yang berikutnya lagi, di ayat 22, perilaku yang benar sebagai pengikut Kristus. Kita boleh baca sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Perilaku yang benar sebagai pengikut Kristus pasti di dalamnya ada kasih. Pasti ada rasa iba, pengen menolong, tidak senang orang lain susah. Apalagi disebabkan oleh diri kita sendiri. Karena memang itu perilaku yang benar sebagai pengikut Kristus. Hari ini kita belajar dan kita mau untuk mengubah hidup kita, hidup di dalam sebagai pengikut Kristus. Jangan sia-siakan kasih karunia. Darah Kristus itu gratis tapi mahal. Kita sadar hari ini bahwa jangan sia-siakan. Jangan murtad. Jangan pergi dari Allah. Andalkan Tuhan. Kasihi Dia dengan takut akan Tuhan. Kasihi sesama manusia. Ini ciri-ciri yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Jangan sia-siakan Tuhan. Kasih itu juga nilainya lebih tinggi dari apapun. Kasih terhadap sesama. Karena kasih berasal dari Allah. Mari kita koreksi cara hidup kita. Dalam Lukas 16 ayat 9 dikatakan demikian. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ikat persahabatan, kasihi sesama manusia. Suatu Tuhan melihat kasih kita kepada orang lain, Dia akan lupa dosa-dosa kita. Sekali lagi saya mau bilang, suatu Tuhan melihat cara kita mengasihi orang lain, maka Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita. Karena apa? Kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu adalah ciptaan Allah yang ingin Dia mau umatnya lakukan. Lalu apa motivasi hidup kita hari ini? Kita sudah belajar, yaitu mari kita menyenangkan Tuhan. Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Apa yang mau aku berikan kepada Tuhan? Beberapa contoh yang bisa kita terapkan. Bagaimana kita memiliki keluarga, keturunan yang rohani, yang mengasihi Allah. Kalau kita mau menyenangkan hati Allah, kita mau rindu anak-anak kita menjadi anak-anak yang mengasihi Allah. Kalau ada pembangunan kerajaan Allah di dunia ini yang kita tahu, kita tolong, kita support, ini juga menyenangkan hati Allah. Oh, kita tahu ini komitmennya bagus untuk Dia menginjil, Dia menggembalakan. Kita sokong, kita dukung. Itu cara-cara kita mengasihi Allah. Itu cara kita menyenangkan hati Allah. Dan kalau ada kita melihat saudara-saudara kita atau teman kita, keluarga kita bisa bertobat dari kehidupannya, kita bisa dampingi dia, kita bisa
ajak dia bicara, supaya dia mau menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu juga adalah cara-cara untuk menyenangkan Tuhan. Banyak cara hidup orang Kristen yang bagus, yang baik, tapi semuanya adalah membawa kepada kehidupan. Berapa harga yang harus dibayar? Kadang-kadang tidak bisa kita hitung. Asal orang-orang yang di samping kita menjadi dekat dengan Tuhan, itulah cara kita menyenangkan hati Allah. Jangan gara-gara kita orang jadi murtad. Jangan gara-gara kita orang jadi nggak suka sama Tuhan. Jangan gara-gara kita orang jadi bimbang. Itu bukan orang Kristen. Tetapi yang dimiliki orang-orang Kristen, yang hatinya menyenangkan hati Allah, selalu berpikir, bagaimana supaya temanku, sahabatku, keluargaku, orang tuaku, anakku, orang-orang lain itu menjadi dekat kepada Tuhan karena aku. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.